membuat video dari mata kuliah Silvicultur dengan materi teori penanaman pohon di lapangan. Dengan saya sendiri, Nabila Syaira Ramanda dengan NIM D1D023056. Saya Habib Abdul Rizwan, NIM D1D023019. Saya Jonathan Priji Silutonga dengan NIM D1D023031. Penanaman pohon adalah proses pemindahan bibit atau pohon muda ke dalam lahan dengan tujuan untuk kegiatan kehutanan, reklamasi lahan, dan juga penghijauan lingkungan. Teori penanaman pohon meliputi persiapan lahan, pemilihan jenis pohon, kemudian pembuatan lubang tanam, menanam bibit, dan juga memelihara dan merawat tanaman yang sudah ditanam. Penanaman pohon meliputi pemindahan bibit dari tempat persemaian ke tempat lahan yang ditentukan dengan memastikan bahwa bibit tersebut dapat tertanam dengan baik dan benar serta dapat terpelihara di tempat yang layak. Penanaman pohon sangat penting karena memberikan berbagai manfaat bagi lingkungan dan kehidupan manusia, seperti meningkatkan kualitas udara, mencegah banjir, menjaga keseimbangan ekosistem, dan meningkatkan keindahan alam. Selain itu, pohon juga dapat membantu melawan perubahan iklim dengan menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen melalui. Dalam aspek kehutanan, tujuan dari penanaman tersebut yaitu untuk meningkatkan kualitas tanaman dan juga untuk melestarikan hutan serta memanfaatkan sumber daya hutan baik itu non kayu maupun yang kayu. Bibit tanaman adalah tanaman muda yang berasal dari benih yang sudah berkecambah di tempat penyemaian yang kemudian dipindahkan ke media tanam yang lebih besar agar dapat tumbuh dengan lebih baik. Bibit tanaman meliputi dalam akar, daun, dan juga batang yang telah tumbuh. Itu dapat dikatakan sebagai bibit. Setelah menyiapkan bibit, tahapan selanjutnya yaitu persiapan lahan dan pengaturan jarak tanam. Persiapan lahan adalah tahap awal yang penting sebelum proses penanaman dilakukan. Tujuannya yaitu untuk menciptakan kondisi tanah yang optimal bagi pertumbuhan tanaman dan mencegah tanaman yang akan ditanam bersaing dalam mendapatkan nutrisi. Adapun tahapan dalam pembersihan lahan yaitu pembukaan lahan. Nah, jika lahannya baru, kita lakukan pembukaan lahan dengan teknik manual ataupun mekanis, seperti menggunakan alat berat seperti traktor dan memastikan tanah terbuka dan bebas dari hambatan. Setelah pembukaan lahan, kita membersihkan lahan. Nah, lahan dibersihkan dari gulma, rumput liar atau semak, batu, dan sisa-sisa tanaman sebelumnya. Adapun alat yang digunakan yaitu cangkul, sabit, ataupun mesin pemotong. Setelah persiapan lahan, kita mengatur jarak tanam. Nah, jarak tanam adalah jarak antar satu tanaman yang akan ditanam dengan tanaman lain dalam satu barisan maupun antar barisan. Jarak tanam yang tepat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan, produktivitas, dan kesehatan tanaman yang akan ditanam. Adapun faktor yang mempengaruhi jarak tanam, yang pertama yaitu jenis tanaman. Nah, setiap jenis tanaman memiliki kebutuhan ruang yang berbeda. Kemudian ukuran tajuk tanam. Semakin besar ukuran tajuk tanam saat dewasa, maka ukuran jarak tanam juga berbeda. Kemudian sistem budidaya. Sistem intensif atau tumpang sari juga memerlukan jarak tanam yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu kondisi lahan. Pada lahan yang subur, tanaman bisa tumbuh lebih rapat. Sedangkan di lahan yang kurang subur, tanaman perlu jarak untuk lebih lebar untuk menghindari kompetisi. Pada penentuan jarak tanam, telah kita lakukan pada tanaman eukaliptus. Nah, di mana jarak tanam yang kita lakukan yaitu lebarnya 1,5 meter dan panjangnya yaitu 3 meter. Fungsi dari jarak tanamnya ini yaitu memastikan untuk tanaman eukaliptus dapat tumbuh dengan optimal. Tujuan dari menentukan jarak tanam yang tepat yaitu memaksimalkan penyinaran matahari untuk semua tanaman, mengurangi kompetisi dalam mendapatkan air dan nutrisi, mempermudah perawatan seperti penyiangan, penyemprotan, ataupun pemupukan, dan yang terakhir mencegah penyebaran penyakit dan serangan hama antar tanaman. Untuk contoh pembersihan lahan telah kita lakukan pada tanaman eukaliptus. Nah, pada tanaman eukaliptus ini kita telah membersihkan lahan sekitarnya seperti membuat piringan atap dan juga kita membersihkan gulma ataupun rumput-rumputan liar agar tanaman eukaliptus ini tidak
bersaing dengan gulma-gulma sekitar untuk mendapatkan nutrisi. Lubang tanam adalah lubang yang dibuat di tanah yang digunakan untuk menanam bibit tanaman. Lubang tanam berfungsi sebagai tempat untuk berkembangnya akar, memperbaiki struktur tanah, dan juga untuk mempercepat atau membantu percepatan beradaptasi tanaman. Buat lubang tanam, kita perlu menyediakan alat dan bahan seperti cangkul, linggis, sekop, dan meteran. Dan juga harus kita memastikan tanah itu tidak terlalu lembab dan tidak terlalu kering. Yaitu pembuatan lubang tanam. Yang pertama, kita harus menentukan lokasi terlebih dahulu. Selanjutnya, menentukan ukuran lubang tanam. Biasanya, ukuran lubang tanam dibuat secara umum 2 kali lebih besar dari bola akar. Contohnya pada pohon kecil, umumnya dibuat dengan ukuran 30 x 30 x 30 cm. Lubang tanam adalah bagian penting dalam proses penanaman karena menentukan pertumbuhan awal tanaman. Lubang ini dibuat untuk menyiapkan ruang akar agar bisa berkembang dengan optimal. Umumnya, lubang tanam digali dengan ukuran yang lebih besar dari ukuran akar bibit, sekitar 30 hingga 40 cm untuk tanaman kehutanan. Saat menggali, tanah bagian atas yang lebih subur dipisahkan untuk nantinya digunakan kembali. Sebelum bibit ditanam, lubang bisa diberi campuran pupuk atau kompos untuk meningkatkan kesuburan tanah. Penanaman dilakukan dengan hati-hati agar tidak rusak, lalu tanah dikembalikan dan dipadatkan secukupnya. Lubang tanam yang baik membantu tanaman beradaptasi dengan lingkungan, mempercepat pertumbuhan, serta meningkatkan tingkat keberhasilan tanam. Oleh karena itu, pembuatan lubang tanam tidak boleh asal-asalan, melainkan harus disesuaikan dengan kebutuhan jenis tanaman dan kondisi lahan. Selanjutnya, pembuatan lubang. Gunakan cangkul atau sekop untuk menggali lubang tanaman. Tanah yang di atas atau topsoil dipisahkan dengan tanah yang di bawah atau subsoil. Tahapan selanjutnya yaitu pengolahan tanah dan pupuk dasar. Pada pengolahan tanah yaitu tanah topsoil dicampur dengan pupuk kompos, pupuk kandang ataupun pupuk NPK. Nah, pupuk ini berfungsi untuk meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki struktur tanah, dan memperkaya unsur hara. Ataupun beberapa takaran pada penggunaan pupuk dasar. Yang pertama pada pupuk kompos yaitu 1 sampai dengan 2 kg per lubangnya. Kemudian pada pupuk kandang ada 1 sampai dengan 1,5 kg per lubangnya. Dan kemudian adapun pada pupuk NPK yaitu 10 sampai dengan 15 gram per lubang pupuk. Nah, pupuk ini dicampurkan rata sebelum dimasukkan ke dasar lubang. Setelah dicampur dan sebagian tanah dimasukkan kembali ke dalam lubang sehingga bibit bisa ditempatkan pas di atasnya, maka pupuk ini sangat penting untuk memperkaya tanah agar mendukung pertumbuhan akar pada tumbuhan yang akan kita tanam. Untuk tahapan pengolahan tanah dan penggunaan pupuk dasar, di sini kita menggunakan pupuk kandang. Nah, pupuk kandang yang kita gunakan di sini yaitu kisaran 1 kg pada setiap lubang tanam. Pada tahapan persiapan lahan, terdapat langkah-langkah yang wajib kita perhatikan. Yang pertama yaitu membersihkan lahan. Lahan dibersihkan dari rumput liar, gulma, dan sisa-sisa tanaman sebelumnya. Hal ini penting untuk mencegah hama dan penyakit, serta membuat lahan lebih mudah diolah. Selanjutnya, kita melakukan pengolahan tanah. Pengolahan tanah menggunakan bajak atau cangkul tanah untuk memperbaiki struktur tanah, meningkatkan aerasi, dan memudahkan akan menembus. Lalu, penggarauan atau meratakan permukaan tanah. Kemudian kita membuat bedengan atau saluran. Membuat bedengan atau saluran air sesuai dengan kebutuhan tanaman dan kondisi lahan. Ini membantu pengaturan air dan mencegah genangan saat hujan deras. Kemudian, kita memberikan atau menabur pupuk kandang atau kompos pada lahan yang telah disiapkan. Sebelum tanam, kita beri pupuk dasar seperti pupuk kandang, kompos, atau dolomit
bila tanah terlalu asam. Hal ini memberi nutrisi awal bagi tanaman dan meningkatkan kesuburan tanah. Secara lebih detail, pemeliharaan tanaman, yang pertama ada penyiraman, yaitu dengan memberikan air cukup sesuai dengan kebutuhan tanaman untuk menjaga kelembapan tanah. Dan yang kedua, ada memberikan nutrisi tambahan melalui pupuk untuk mendukung pertumbuhan. Kemudian, ketiga, pengendalian hama dan penyakit dengan melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan hama serta yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Kemudian ada pemangkasan dengan melakukan pemotongan bagian tanaman yang tidak diperlukan seperti cabang atau ranting yang kering atau rusak untuk menjaga bentuk dan kesehatan tanaman. Kemudian ada penyulaman dengan mengganti tanaman yang mati atau tidak tumbuh dengan baik dengan bibit atau tanaman yang baru. Ada pendangiran, yaitu dengan mengolah tanah di sekitar tanaman untuk menjaga kelembapan dan memberi ruang bagi akar untuk berkembang. Dan selanjutnya yaitu ada penyiangan. Ini yang terakhir, yaitu dengan membersihkan rumput dan gulma yang tumbuh di sekitar tanaman untuk mencegah persaingan antara nutrisi dan juga air. Penyulaman merupakan salah satu tahapan penting dalam perawatan tanaman setelah proses penanaman awal. Sederhananya, penyulaman merupakan proses pergantian tanaman atau tumbuhan yang rusak, mati, atau tumbuh tidak normal dengan bibit yang baru. Penyulaman dilakukan dengan beberapa tahapan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi tanaman yang perlu diganti. Biasanya, tanaman yang mati, layu, terangsang hama, atau menunjukkan pertumbuhan yang sangat lambat menjadi prioritas utama untuk disulam. Setelah tanaman bermasalah diidentifikasi, maka selanjutnya adalah mempersiapkan bibit yang digunakan untuk penyulaman sebaiknya berasal dari sumber yang sama dengan awal, dan ukuran yang relatif seragam. Pada saat penanam bibit pengganti, penting untuk memperhatikan posisi dan kedalaman penanaman, sama seperti prosedur pada penanaman awal. Setelah bibit ditanam, dilakukan penyiraman secara secukupnya untuk membantu bibit beradaptasi. Tips yang perlu diperhatikan dalam penyulaman antara lain adalah melakukan penyulaman di waktu yang tepat, yaitu saat pagi atau sore hari, mengurangi stres pada tanaman akibat suhu yang tinggi. Itu memilih bibit dengan kondisi akar yang sehat dan daun yang segar juga sangat penting. Bagian melakukan penyulaman secara tepat dan cepat, kita dapat memastikan bahwa kegiatan penanaman berjalan dengan lebih sukses dan produktif.